Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abdul Aziz Mubarak, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai era kebangkitan Islam ya, dengan subtema faktor-faktor munculnya kebangkitan Islam. Yang perlu kita ketahui bahwasannya era kebangkitan Islam adalah munculnya beberapa pemikiran-pemikiran ya dari beberapa tokoh Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, bahwasannya Islam telah penting ya, atau dianggap penting ya. Nah, kemudian era kebangkitan Islam juga dikenal dengan era pembaruan pada masa kebangkitan Islam ya. Artinya Islam itu mengalami pembaruan, tapi bukan yang pembaruan yang dimaksud bukan pembaruan pada segi agama atau segi-segi syariat, tetapi pada segi gerakan-gerakan Islam, bagaimana Islam ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, tentu itu memiliki faktor-faktor apa yang melatar belakangi munculnya kebangkitan Islam ya. Nah, di sini ada dua faktor ya yang bisa kita jelaskan. Yang pertama yaitu faktor eksternal ya. Faktor eksternal dari munculnya kebangkitan Islam. Faktor eksternal itu yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris, dan negara-negara barat lainnya yang datang ke negeri-negeri muslim, yang kemudian mereka memonopoli, mengeksploitasi kekayaan alam, dan menaklukkan wilayah-wilayah negara kekuasaan Islam ya. Yang kemudian kita kenal dengan semboyan 3G ya. Mereka membawa 3G ya. Yang kita kenal dengan gospel, glory, dan gold ya. Gospel, yang pertama gospel. Itu gospel artinya yaitu mereka menyebarkan agama-agama yang mereka bawa, yaitu agama Kristiani atau agama Kristen ya, ke negara-negara yang bermayoritas penduduknya yaitu muslim ya, atau negara-negara wilayah kekuasaan Islam. Kemudian mereka menyebarkan agama-agama yang mereka bawa, dan disitulah kemudian perkembangan agama-agama yang mereka bawa menjadi berkembang di negara-negara Islam. Kemudian gold, yaitu mereka mencari kekayaan dengan berdagang di negara-negara Islam. Kemudian mereka menguasai sektor perdagangan ya, yang ini menyebabkan penduduk-penduduk muslim itu terkalahkan ya dengan adanya mereka, karena mereka berdagang di negara-negara muslim ya. Kemudian glory, yaitu mereka mencari kekuasaan, mencari kemenangan di negara-negara muslim ya. Dengan mereka menaklukkan wilayah-wilayah muslim, mereka menguasai kekuasaan, menguasai segala sektor gitu ya di negara-negara muslim, sehingga mereka bisa berkuasa dan bisa leluasa mengatur segala apapun di negara-negara yang mereka duduki ya, khususnya di negara-negara muslim ya, baik itu di Timur Tengah atau Asia ya pada umumnya. Kemudian faktor kedua yaitu faktor internal, yaitu munculnya paham taklid pada pendapat ulama, terus ada praktek tarekat yang banyak mengkultuskan wali ya, seperti itu. Kemudian berkembangnya paham Islam sinkretis, ada khurafat, tahayul, bid'ah. Kemudian mereka meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur
filsafat dan berpikir kritis ya. Nah, dengan faktor-faktor itu ya, kemudian para pemikir-pemikir Islam berpikir ya, bagaimana bahwasannya Islam ini bisa bangkit kembali ya. Nah, salah satunya yaitu salah satu tokoh yang bisa kita gunakan ya, atau bisa kita menjadikan rujukan dalam masa kebangkitan Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani ya, yang berasal dari Afghanistan. Beliau ini dikenal dengan pembaruan tokoh Islam ya, pembaruan dalam Islam ya. Maksudnya adalah ketika agama Islam pada masa era keterpurukan atau masa kemunduran dalam Islam ya, karena mereka tidak berpikir dengan adanya pembaruan seperti pembaruan pemikiran, teknologi dan lain sebagainya. Berbeda dengan Jamaluddin Al-Afghani, bahwasannya Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman agar Islam ini tidak ketinggalan atau tidak terpuruk dengan perkembangan zaman yang ada pada saat itu. Dan Jamaluddin Al-Afghani itu menekankan kepada umat Islam khususnya ya, bahwa umat Islam itu harus berijtihad kembali ya, tidak terpaku dengan ajaran-ajaran Islam yang dahulu. Maksudnya bukan berarti meninggalkan ya, tetapi kita harus bisa memiliki prinsip atau pegangan ya, untuk kita bisa memajukan Islam sesuai dengan perkembangan yang ada ya. Nah, itulah salah satu tokoh yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam kebangkitan Islam. Nah, kemudian Islam ini ya berkembang tidak secara mudah ya. Tentu ada proses-prosesnya ya. Ya. Kemudian ada setelah Jamaluddin Al-Afghani yang sudah kita tadi sebutkan ya, tokoh-tokohnya. Kemudian ada beberapa tokoh Islam lainnya yang kemudian mendukung dan juga membuat Islam itu bangkit kembali dari keterpurukan yang ada ya. Ya, ini penting sekali bahwasannya sebagai kita umat Muslim pada saat ini ya, di zaman modern yang kita kenal dengan berbagai macam teknologi yang ada atau mungkin pemikiran yang ada ya, kita bisa menjadikan motivasi bahwasannya ketika Islam mengalami kemunduran, kita harus berpikir bahwasannya Islam ini pernah menguasai seluruh dunia ya, atau bisa dikatakan menguasai separuh dari dunia itu ya, pernah menjadi kekuasaan atau menjadi kekuasaan yang gemilang pada saat itu ya. Dan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi kebangkitan Islam yang ada seperti yang tadi ya, yang sudah disebutkan, kemudian Islam ini melahirkan beberapa tokoh sudah saya tadi sebutkan ya, seperti Jamaluddin Al-Afghani yang sudah saya sebutkan ya. Yang kemudian Jamaluddin Al-Afghani ini memiliki peran penting dalam atau masa munculnya kebangkitan Islam ya. Ini menjadikan kita motivasi bahwasannya sebagai generasi penerus Muslim, kita harus terus yakin bahwasannya perkembangan zaman tidak menjadikan kita terpuruk ya di dalam pemikiran-pemikiran yang jumud ya. Kita harus maju, kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan kita sebagai generasi penerus Muslim tidak boleh kalah dengan perkembangan zaman yang ada ya. Justru kita harus bisa memajukan Islamnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.